Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Muhlisa Maulidia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem pencernaan manusia untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Media Pembelajaran IPA. Kali ini saya akan menyusun KD sistem pencernaan. Adapun KD dan indikatornya dapat dilihat sebagai berikut. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah dicerna yang nantinya akan menghasilkan energi bagi seluruh tubuh. Adapun pada pencernaan terbagi menjadi dua, yakni yang pertama pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan juga diremas. Sedangkan ada pula pencernaan kimiawi, yaitu pencernaan yang melibatkan zat kimia yang berupa enzim kimiawi untuk menghancurkan makanan yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah diserap oleh tubuh. Adapun organ dari sistem pencernaan terbagi menjadi dua, yakni organ utama dan juga organ aksesori. Adapun sistem atau saluran pencernaan yakni dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus halus, kemudian menuju usus besar, kemudian ke rektum, dan berakhir di anus. Yang pertama, yaitu mulut. Fungsi mulut adalah mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah ditelan. Adapun organ pembantu dari mulut ini yakni gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Adapun proses pencernaannya terbagi menjadi dua, yakni kimia dan juga mekanik. Adapun setelah itu kerongkongan. Setelah makanan hancur dan menjadi bentuk bolus, maka akan masuk ke dalam tekak atau faring, kemudian menuju ke epiglotis, kemudian ke esofagus atau kerongkongan itu sendiri. Di dalam kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik, gerakan yang mendorong makanan menuju ke lambung. Lambung. Adapun fungsi dari lambung, yakni menyimpan makanan sementara, memecah dan mengaduk makanan, dan mencerna dan menghancurkan makanan. Kemudian, usus halus. Usus halus terdiri menjadi tiga, yakni usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Adapun fungsi dari usus halus ini yakni mencerna makanan secara kimiawi dan sebagai tempat penyerapan nutrisi. Kemudian menuju ke usus besar. Usus besar terdiri menjadi tiga, yakni sekum, kolon, dan juga rektum. Di mana fungsi dari usus besar ini mengolah sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna atau diserap, menyerap air dan elektrolit dari sisa yang dicerna usus halus, dan menampung feses untuk dikeluarkan saat buang air besar. Yang terakhir yaitu anus. Fungsi dari anus yakni defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. Defekasi adalah proses membuang sisa dari pencernaan. Setelah saluran pencernaan, adapun organ lainnya yakni organ pencernaan tambahan, yakni menggunakan kelenjar pencernaan. Yang pertama yaitu ada hati, yang berfungsi sebagai kelenjar terbesar di dalam tubuh, di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma dan berperan dalam detoksifikasi. Adapun selanjutnya yakni kantong empedu. Kantong empedu yakni untuk menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu dikeluarkan ke usus halus, berperan mengurai lemak. Lemak terpecah-pecah menjadi butiran kecil sehingga mudah dicerna oleh enzim. Kemudian selanjutnya ada pankreas.
Sel-sel pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang mengandung enzim yang akan memecah yang pertama yaitu karbohidrat, kemudian protein, dan kemudian lemak. Sekian presentasi singkat dari saya, Nurul Muhlisa Maulidia, mengenai sistem pencernaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.